Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur ya bahwa hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di ibadah KKCF kita tanggal 27 Agustus tahun 2020. Kita bersyukur bahwa satu minggu lamanya Tuhan telah menyertai kita dalam sepanjang proses belajar mengajar kita, sekalipun kita masih beribadah secara online seperti ini. Namun, teacher percaya bahwa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji nama Tuhan tidak redup, namun kita terus bersemangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oke, anak-anak, ayo semua yang di rumah kita berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita tahu dan kita sadar bahwa hari ini kita boleh ada, hari ini kita boleh bangun karena kasih Tuhan, karena karunia Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love. Oh, Jesus, I am so thankful. Your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ya, itu pujian kita mengatakan bahwa kita bersyukur hari ini, kita ada hari ini karena kasih Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Oke, anak-anak dan Bapak Ibu guru, kita berdoa untuk membuka ibadah kita pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami bersama anak-anak-Mu, bahkan Bapak Ibu guru Tuhan, bahkan mungkin Papa Mama kami yang ikut beribadah di dalam ibadah KKCF pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan jika pagi hari ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu di ibadah KKCF Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa keadaan sekarang belum mengizinkan kami untuk bertemu satu dengan yang lain, dengan teman-teman kami, dengan Bapak Ibu guru di sekolah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Namun Tuhan tidak mengurangi semangat kami, sukacita kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mau memulai ibadah KKCF kami pagi hari ini dalam nama Yesus. Biarlah ibadah kami Tuhan boleh layak di hadapan Tuhan. Dari awal hingga selesainya ibadah KKCF kami pagi hari ini, biarlah boleh terjadi sesuai dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, iman rasuli
Mari kita berdiri dengan sikap yang tegap dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Mari kita mulai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati dan naik ke sorga, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, anak-anak silakan duduk kembali dan kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh teacher Natalia Parana. Kepada Ibu Lia, silakan. Oke, anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Dari tadi Bu Lia lihat banyak yang chat-chat nggak penting. Nah, kalau kamu chat-chat nggak penting, tandanya kamu nggak fokus ibadah, toh? Nah, sedangkan ibadah itu kita memuji Tuhan. Kalau nggak fokus puji Tuhan, ngapain ikut ibadah kalau hanya mau ikut chat-chat? Oke, sekarang tinggalkan chatmu, kita mau berdoa, kita mau bersyafaat hari ini bersama-sama. Untuk itu, anak-anak semua duduk yang baik, duduk tenang, lipat tanganmu, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini, untuk segala kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh memuji Tuhan lewat ibadah KKCF. Terima kasih untuk Bu Erni dan juga teman guru-guru yang lain yang boleh memimpin ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini Tuhan kami datang membawa setiap doa-doa kami, setiap pergumulan kami. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya menjawab apapun yang kami doakan hari ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan, baik itu kepala sekolah, baik itu direktur pelaksana di sekolah. Kami juga berdoa buat Bapak Bupati dan juga Presiden kami, Tuhan memimpin mereka, beri mereka hikmat kebijaksanaan, beri mereka tanggung jawab, hati yang mau melayani, hati yang mau bekerja untuk Tuhan. Biarlah setiap pemimpin kami Tuhan boleh memimpin kami dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Di surga kami berdoa juga buat setiap guru-guru kami yang terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk kami. Beri mereka hikmat kebijaksanaan di dalam mengajar, di dalam mendidik kami. Biarlah setiap guru-guru kami boleh diberkati oleh Tuhan, boleh diberi hikmat oleh Tuhan, dan biarlah setiap guru-guru kami boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Berkati sekolah kami Tuhan, di mana kami belajar di SD Kristen Kalam Kudus, yang di mana rencananya ke depan akan kami sama dengan guru dan teman kami. Tuhan kiranya menolong, memberi hikmat, segala sesuatu yang akan direncanakan, segala sesuatu yang akan digunakan, segala sesuatu yang akan kami pakai, kiranya Tuhan memberkati semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kiranya Tuhan menganugerahkan setiap kami anak-anak murid dan juga guru kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua kami yang selalu setia mendampingi kami. Tuhan beri mereka hikmat, kesabaran, kesehatan, umur panjang. Biarlah setiap mendampingi kami boleh terus diberi kesabaran oleh Tuhan.
Kami berdoa buat setiap kami, anak-anakmu, siswa SD Kristen Kalam Kudus, yang mungkin hari ini atau saat ini berada dalam kelemahan tubuh atau sakit penyakit. Tuhan Yesus tolong sembuhkan, Tuhan Yesus tolong pulihkan, biarlah makanan, minuman, obat-obatan itu menjadi kesembuhan buat setiap teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, kesehatan, kekuatan, biarlah setiap hari teman-teman kami semakin mengenal akan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, berkati setiap kami yang akan belajar, jikalau selesai ibadah ini, biarlah kami terus memuji, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih kecil, namun kami percaya kami bisa menjadi anak-anak terang. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih yang sudah tenang berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Teacher Erni. Thank you, Teacher Lia. Terima kasih, Bu Lia, telah memimpin kita dalam doa syafaat. Ya, terima kasih juga untuk ketenangannya anak-anak ya. Oke, baik. Kita akan masuk dalam pembacaan ayat hafalan. Dan kita mulai dari versi Bahasa Indonesia terlebih dahulu. Yaitu ayat hafalan kita pagi hari ini terambil dari Keluaran 4 ayatnya yang ke-15 bagian B ya, Keluaran 4 ayat 15b. Firman Tuhan berkata, "Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan." Sekali lagi, "Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan." In English version, "And I will be with your mouth and with his, teaching you what you have to do." Once again, Exodus chapter 4, verse 15, "And I will be with your mouth and with his, teaching you what you have to do." Oke, itu dalam versi bahasa Inggris. Next, kita dalam Mandarin version yang akan dibawakan oleh Amel Laushe. Kepada Laushe, disilakan. Oke, anak-anak, kita akan membaca ayat hafalan kita hari ini dari versi bahasa Mandarin. Kan Laushe tuh, ikut Laushe baca. 出爱几记第4章第15节，我也要治你和他口才，有要指教你们说当行的事。Oke, saya lagi pian sekali lagi ya. 就爱记第4章第15节，我也要记你和他口才，有要指教你们说当行的事。谢谢。谢谢老师。Ya, terima kasih. Baik, kita masuk dalam satu pujian. Kita akan menyanyikan satu pujian. Dan setelah itu kita akan masuk bersiap-siap untuk merenungkan akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Risma Elis nanti. Namun sebelumnya anak-anak, ayo kita mau menyanyikan satu pujian yang mengatakan tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan kasih-Nya.
di tengah yang bagus. Sekali lagi kita nyanyikan pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan pemimpinmu di tengah jurimu dan ya, itu dia pujian kita. Terima kasih anak-anak. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan dan akan disampaikan oleh Teacher Risma Elis. Ibu Risma, disilakan. Terima kasih Teacher Erni. Shalom anak-anak, selamat pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, pasti semuanya sehat ya. Ya, jadi Tuhan itu sangat baik bagi kita, Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Nah, karena itu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa ya. Kita berdoa dulu. Ya, tapi Alkitabnya harus disiapkan. Ya, Alkitabnya harus disiapkan karena kita akan membaca firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang selalu boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, berikan kami pendengaran yang baik, sehingga Tuhan, apa yang kami dengarkan di pagi hari ini Tuhan, boleh kami dengarkan dengan baik dan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan baca firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dari Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17. Ya, Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17. Silakan diperhatikan Alkitabnya. Ibu guru akan bacakan untuk kita semua ya. Jadi masing-masing ikuti dan Ibu guru akan bacakan. Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan
akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Ya, amin firman Tuhan. Nah, dari pembacaan kita ini diberikan satu tema, yaitu bukti penyertaan Tuhan. Ya, bukti penyertaan Tuhan. Nah, anak-anak yang sama dikasihi oleh Tuhan, pasti semuanya di sini, ya hampir semuanya ya, pernah naik pesawat. Ya, siapa sih yang nggak pernah naik pesawat? Nah, kebanyakan anak-anak pasti di sini sudah pernah naik pesawat, toh? Ya, apakah kalian sadar saat naik pesawat atau saat kalian ingin berpergian, misalnya pulang kampung ya, naik pesawat dari Timika sampai ke Jakarta, ataukah Timika ke Toraja, ya kita boleh tiba dengan selamat, itu semua karena siapa yang menyertai kita? Ya, siapa yang menyertai kita? Iya, ada Tuhan yang menyertai kita, sehingga kita boleh tiba dengan selamat. Ya. Nah, di dalam pembacaan kita hari ini, dari Keluaran pasal 4 ayat 10-17 yang sudah kita baca, kita akan membahas bagaimana penyertaan Tuhan itu kepada Musa. Ya, bagaimana Musa ini disertai oleh Tuhan. Ya, semuanya pasti sudah mendengar bagaimana kisah Musa ketika Musa diutus Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Ya, jadi Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel sebab Tuhan telah mendengar dan memperhatikan, ya, ada seruan penderitaan umatnya. Nah, oleh karena kerasnya perbudakan bagi umat Israel di tanah Mesir, ya, dan juga Tuhan mengingat akan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, tetapi di dalam pembacaan kita saat ini, ya, ternyata Musa menolak pengutusan dari Tuhan. Ya, tadi kita sudah baca bersama-sama ya. Ya, ternyata Musa tidak langsung menjawab dengan kata iya. Ya, dengan kata iya saat Tuhan mengutusnya untuk pergi membebaskan bangsa Israel. Ya. Nah, mengapa Musa harus menolaknya? Ya, mengapa Musa tidak langsung mengatakan bahwa iya Tuhan, saya mau. Ya, tapi Musa menolaknya. Ya, mengapa? Ya, nah di dalam pembacaan kita, di pagi hari ini ya, ditemukan ada dua alasan. Ya, ada dua alasan mengapa Musa menolak pengutusan dari Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, yang pertama adalah karena Musa takut jika umat Israel tidak percaya kepada Musa. Makanya Musa menolak saat Tuhan mengutusnya. Jadi dia takut kalau nanti apa yang dia katakan kepada bangsa Israel, Musa takut mereka tidak akan mendengarkan. Nah, kemudian alasan yang kedua ya, yaitu karena Musa tidak pandai dalam berbicara. Nah,
Nah, itu tadi kita sudah bahas dalam ayat 10 sampai 17, yaitu 2 alasan kenapa Musa menolak pengutusan dari Tuhan. Nah, walaupun demikian, Tuhan tetap meneguhkan pengutusannya itu kepada Musa. Ya, Tuhan tetap mengutus Musa. Tuhan tidak katakan, oke, orang lain saja. Tidak ya. Tapi Tuhan tetap meneguhkan pengutusannya itu kepada Musa. Ya, bahwa yang mengutusnya itu adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan manusia. Dan walaupun di dalam ketidakmampuan Musa, Tuhan menyatakan penyertaannya. Ya, Tuhan menyatakan penyertaannya. Nah, pada Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17, ya, Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17, ada 3 bukti. Ya, ada 3 bukti penyertaan yang nyata yang diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Ya, jadi ada 3 bukti bagaimana Tuhan menyertai Musa. Ya, yang pertama itu coba kita lihat di ayatnya yang ke-12. Coba kalian lihat, perhatikan Alkitabnya ya. Ayat 12 di situ dikatakan bahwa oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau lakukan. Ya, jadi bukti atau penyertaan yang nyata yang diperlihatkan Tuhan itu adalah menyertai lidah Musa. Ya, menyertai lidah Musa supaya Musa tahu apa yang harus dia katakan, apa yang dia harus lakukan kepada bangsa Israel. Nah, kemudian bukti yang kedua. Bukti yang kedua itu di ayatnya yang ke-14 bagian B. Coba lihat Alkitabnya, 14 bagian B. Di situ dikatakan bahwa bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Nah, jadi bukti yang kedua itu adalah Harun sebagai juru bicara. Ya. Dan bukti yang ketiga yang nyata diperlihatkan Tuhan di ayatnya yang ke-17. Ya, di ayat yang ke-17 di situ dikatakan bahwa dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah, jadi bukti yang ketiga itu Tuhan memberikan tongkat untuk membuat tanda mujizat. Nah, itu adalah 3 bukti penyertaan yang nyata yang Tuhan sudah siapkan untuk Musa. Nah, jadi Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan Musa untuk keberhasilan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Ya, jadi Tuhan tidak hanya menyuruh Musa begitu saja untuk pergi, ya pergi Musa, bebaskan bangsa Israel. Tidak ya, tidak hanya begitu saja. Tapi Tuhan sudah menyiapkan semuanya sebelum Tuhan mengutus Musa. Ya, hanya saja tinggal bagaimana Musa mempercayakan diri sepenuhnya kepada penyertaan Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita merenungkan pengutusan Musa, ya, jika kita merenungkan pengutusan Musa ini di dalam pembacaan kita hari ini, ya, dalam hidup ini juga terkadang ketika kita hendak melakukan sesuatu yang bisa memunculkan perasaan tidak mampu jika kita melihat kenyataan yang ada pada diri kita. Ya, kadang kita bertanya, ya, saat kita melihat diri kita, kadang kita bertanya, apakah aku sanggup untuk menghadapinya? Ya, apakah aku sanggup untuk menghadapinya? Atau
apakah aku sanggup melaluinya? Ataukah juga kadang kita bertanya, apakah aku sanggup untuk menjalaninya? Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini sering atau selalu muncul dalam pikiran kita. Ya, ada juga kadang kita juga berpikir atau kadang kita juga bertanya, saya tidak percaya diri. Ya, jadi ada juga orang yang karena ketakutannya, ketidakpercayaan dirinya, atau melihat kelemahannya, akhirnya mundur. Ya, akhirnya mundur. Nah, sama halnya saat anak-anak diberikan tugas di kelas. Ya, sama halnya saat anak-anak diberikan tugas di kelas untuk menjadi misalnya seperti ketua kelas atau mengiringi di gereja, ya, atau mengiringi di gereja, ataukah pelayanan di gereja atau di sekolah. Ya, kadang tidak percaya diri dan kadang juga bertanya, apakah saya sanggup untuk menjalaninya? Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering kali muncul di pikiran kita, ya. Nah, tetapi saat ini kita belajar dan diingatkan oleh firman Tuhan, sekalipun bagi manusia mustahil, namun dalam kelemahan kita atau dalam kekurangan kita, ada Tuhan yang menyertai kita. Ya. Nah, untuk dapat keluar dari keraguan dan ketidakpercayaan diri atau pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita mundur, ya adalah dengan apa? Iya, dengan tetap mengandalkan penyertaan Tuhan. Ya, sebab itu kita tahu bahwa Tuhan yang Maha Kuasa siap memberikan penyertaannya kepada kita. Nah, jadi sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita untuk tidak meragukan kuasa penyertaan Tuhan? Ya, bagaimana kita untuk tidak menyerah? Ya, kita tidak menyerah dengan keadaan. Tetapi bagaimana? Ya, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, dan di sekitar kita atau dalam kehidupan kita banyak potensi yang dapat kita gali. Ya, banyak potensi yang dapat kita gali yang akan dipakai oleh Tuhan sebagai sarana berkat-Nya. Jadi harus ingat bahwa kita bisa melakukannya. Ya, kita bisa melakukannya dan tetap percaya bahwa pasti Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Ya, amin. Firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kembali lagi Tuhan, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, untuk kami dapat mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan, dalam firman-Mu di pagi hari ini, kami boleh belajar bersama-sama bagaimana kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tahu bahwa dalam setiap diri kami banyak potensi yang bisa kami gali untuk memuliakan akan nama Tuhan. Bapa yang baik, kelanjutan ibadah kami di pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Ibu Risma Elis, Teacher Risma yang sudah memimpin kita dalam firman Tuhan hari ini. Kita percaya bahwa benar ada Tuhan yang selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Ada Tuhan yang selalu ada untuk kita anak-anak, ya. Oke, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita dan kita memuji
kita mengangkat satu pujian, yaitu puji Allah Bapa Putra. Kita berdiri ya, anak-anak di rumah berdiri ya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketika yang Tuhan selamat Baik, kita masuk dalam doa berkat kepada Ibu Risma Elis, disilakan. Mari anak-anak kita kembali dalam kehidupan kita. Kita terima berkat Tuhan di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita hari ini anak-anak. Terima kasih untuk ketenangan anak-anak, Bapak Ibu guru juga yang sudah ikut beribadah, bahkan kepada Bapak Ibu orang tua yang terus setia di dalam mendampingi anak-anak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Goodbye.